Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas strategi bottom fishing di saham BHIT. Langsung saja kita mulai. Seperti yang kita lihat di chart, hari ini adalah hari ketiga saham BHIT ditutup atau reject bawah secara berurutan 3 hari berturut-turut. Nah, satu hal yang kita bisa lihat, volume dari saham BHIT ini dari hari ke hari semakin menurun. Jadi kita bisa lihat harga turun 3 candle terakhir, volume juga ikut turun. Nah, di hari ini volume sudah sangat kecil. Jadi dengan volume yang seperti ini bisa sewaktu-waktu saham BHIT ini berbalik arah. Jadi rebound ke atas lagi. Kenapa saham BHIT ini ditutup atau reject bawah berturut-turut selama 3 hari ini? Karena BHIT ini juga 3 hari sebelum atau reject bawah itu di-push naik secara gila-gilaan. Jadi wajar saja kalau saham BHIT ini koreksinya cukup dalam, karena saham yang badan cangkulnya itu, jadi badan cangkul itu waktu kenaikannya itu cukup panjang, maka kepala cangkulnya juga pasti akan cukup besar. Itu hal yang wajar. Jadi tidak perlu takut kalau lihat ada saham yang naiknya kencang kemudian koreksinya kencang, itu hal yang wajar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di harga berapa dan kapan waktu yang tepat untuk entry lagi buy on weakness di saham BHIT. Langsung saja kita bahas dari pendekatan menggunakan corporate action di saham BHIT yang akan datang. Jadi kita akan menggunakan patokan harga right issue dan private placement di saham BHIT. Terlihat dari prospektus yang sudah disampaikan, saham BHIT ini akan right issue sebanyak 12,9 miliar lembar saham dengan nilai nominal 100, namun tidak disebutkan berapa harga pelaksanaannya. Belum disebutkan karena belum ada RUPS dan belum ada keterbukaan informasi lebih lanjut. Nah, RUPS sendiri baru akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021, sedangkan HMETD atau right issue-nya itu bisa dilaksanakan 12 bulan setelah RUPS berlangsung. Jadi paling lama itu bisa sampai 12 bulan. Nah, perkiraan rencana penggunaan dana itu terlihat 2,1 triliun digunakan untuk mengkonversi sebagian obligasi dan selanjutnya. Dari sini kita bisa lihat dan kita bisa hitung perkiraan berapa harga right issue nanti. Nah, ini sebelumnya ada private placement, jadi tidak disebutkan juga harga berapa. Kita akan skip dulu ke analisa. Jadi perkiraan harga tebus right issue BHIT, target perolehan dana minimal 2,1 triliun, jumlah saham yang diterbitkan maksimal 12,9 miliar lembar, nominal saham barunya 100. Jadi dari dua data ini kita bisa hitung kira-kira harga tebus right issue saham BHIT nanti itu ada di angka 164. Jadi apabila kita kembali ke dasar pecahan, ini kan minimal ya 2,1 triliun. Jadi bisa lebih besar dari ini karena belum menghitung modal kerja yang akan dibutuhkan dan penggunaan dana lainnya. Jadi angka ini bisa saja 2,1 triliun ini bertambah. Nah, apabila dari teori pecahan itu kan kalau atas tambah besar maka hasilnya juga akan tambah besar. Begitu juga dengan yang bawahnya, ini kan maksimal 12,9 miliar lembar. Apabila jumlah lembar sahamnya di bawah ini, maka dari teori pecahan juga hasilnya akan besar. Jadi kemungkinan besar harga minimal untuk right issue ada di angka 164. Nah, harga tebus right issue juga pasti akan ada di atas nilai nominal, ini pasti akan di atas harga 100. Kenapa demikian? Karena selisih dari harga pelaksanaan dan harga nominal itu harus positif supaya menjadi agio saham. Kalau harga tebus di bawah harga nominal itu nanti akan jadi kerugian agio atau disagio, seperti itu. Kemudian dari data sebelumnya private placement juga nilai nominalnya 100, berarti saham BHIT ini nanti juga akan ada private placement dengan harga minimal harga 100. Nah, strategi bottom fishing di saham BHIT, jadi kan closing BHIT hari ini atau reject bawah 116, ARB atau reject bawah BHIT besok itu ada di angka 108. Apabila lusa masih auto reject bawah, maka auto reject bawahnya itu di 101. Nah, ini strateginya. Jadi
strateginya tuh bisa antri beli BHIT saat ARB tanggal 17 Juni, yaitu 2 hari lagi di harga 101. Tapi ada kemungkinan bisa tidak dapat barang karena tanggal 16 sudah buka ARB lalu harga rebound ke atas. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, untuk mengantisipasi hal tersebut, belinya bertahap. Jadi besok beli 1/2 atau 1/3 peluru di harga auto reject bawah besok harga 108. Kemudian beli lagi tanggal 17 Juni di harga 101 sampai 103 dengan menggunakan sisa peluru. Nah, jadi apa ini yang maksud dengan peluru? Jadi misalkan teman-teman portofolio saham 100 juta. Kemudian alokasi untuk peluru saham BHIT ini taruhlah misalkan 10 juta. Jadi jangan terlalu besar di saham ini karena ini cukup high risk. Jadi misalkan peluru 10 juta untuk saham BHIT. Nah, teman-teman bisa masuk setengah sampai 1/3, artinya bisa masuk dari angka 3 sampai 5 juta besok hari tanggal 16 Juni di harga 108. Kemudian sisanya, jadi anggaran 10 juta sudah diambil 3 sampai 5 juta, berarti sisanya 5 sampai 7 juta itu dibelikan tanggal 17 Juni. Itu lebih aman dengan resiko lebih kecil karena dengan volume trading saham BHIT yang hari ini sangat kecil, ada kemungkinan 1 atau 2 hari lagi itu harga akan rebound, bergerak kembali naik, jadi buka ARB. Nah, prinsipnya itu semakin dekat dengan harga nominal, itu harga 100, resiko semakin kecil karena begitu harga dekat 100 sudah pasti itu rebound karena red issue-nya aja udah pasti di atas harga 100, seperti itu. Nah, teman-teman juga harus pertimbangkan stop loss, atur sesuai dengan profil resiko masing-masing. Misal teman-teman stop loss itu menggunakan 2% total portofolio. Jadi misalkan total portofolio 100 juta, 2%-nya 2 juta. Jadi apabila teman-teman bisa menerima loss 2 juta, stop loss lah saat minus 2 juta. Jadi nggak boleh stop loss yang berlebihan, sampai floating loss berlebihan, seperti itu. Ingat, saham BHIT ini cukup high risk karena kenaikannya juga cukup tinggi. Strategi untuk bottom fishingnya pun cukup harus hati-hati. Nah, kemudian target profit ambil 7% sampai 10%. Jadi apabila harga sudah ARB kemudian rebound dan harga berbalik ke kuning atau hijau, teman-teman bisa profit taking sebagian besar dari keuntungan saham BHIT ini. Kemudian yang penting atur resiko, trading size, money management. Jangan all in satu portofolio di saham BHIT semua. Ini kan sangat berbahaya. Jadi itu aja teman-teman strateginya. Semoga video ini cukup membantu buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Dan akan masih ada banyak konten menarik ke depannya. Oke, segitu aja teman-teman. See you, bye-bye.